Ini udah nggak satset ya, tapi das. Berondongan tonjokan ya, bukan peluru, tapi tonjokan. Berasa nonton Presiden Jokowi membanting Surya Paloh dan Anies dalam sebuah pertandingan UFC. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. The best, yang terbaik. Demikian alasan Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, ketika mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Padahal banyak sekali kritik terhadap kinerja Anies ketika jadi Gubernur DKI Jakarta. Hasil kerja nyatanya saja masih dipertanyakan. Nasdem yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi mestinya juga tahu bagaimana enggannya Anies bekerja sama dengan jajaran Kementerian PUPR dalam penanganan banjir. The best dari mana? Dari Stadion JIS yang pagarnya ambruk itu? Atau Formula E yang sampai sekarang belum juga dikeluarkan perhitungan untung ruginya? Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Artinya, Nasdem mengusung Anies Capres bisa dikatakan lebih berdasarkan alasan politis ketimbang prestasi dan kinerja Anies sendiri. Karena Nasdem ingin mendongkrak elektabilitas partainya yang terus melorot. Berharap bahwa dengan mengusung Anies akan ada peningkatan angka elektabilitas menjelang pemilu 2024. Ya kalau dilihat dari segi itu, Anies jadi the best buat Nasdem. Karena the best yang sesungguhnya yang merajai survei dan lebih tinggi angkanya dari Anies, yakni Ganjar Pranowo, bisa jadi menolak ketika dipinang oleh Nasdem. Oke lah, Nasdem sudah memilih untuk mengusung Anies. Harusnya Nasdem sih tahu diri untuk segera memboyong keluar 3 menterinya dari kabinet Presiden Jokowi. Jangan belagak nggak tahu bahwa Anies ini berada di kubu yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Circle-nya Anies ini kan rata-rata memusuhi Presiden Jokowi. Kubu 212 yang di dalamnya ada ex-HTI, ex-FPI, hingga saat ini dan nanti tiap kali demo pasti dengan tuntutan utama untuk menurunkan Presiden Jokowi, seperti rencana demo mereka nanti tanggal 4 November. Kemudian, partai politik yang sedang didekati Nasdem untuk berkoalisi mengusung Anies adalah PKS dan Demokrat. Semuanya partai oposisi. Kita yang lihat sih malu ya. Namun Nasdem tetap saja berkeras bahwa mereka ini masih berada di sisi pemerintahan Presiden Jokowi. Sampai mengungkit bagaimana Nasdem mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam mengurangi subsidi BBM. Seakan mengungkap ada hutang budi Presiden Jokowi sama Nasdem. Yang paling disebut suaranya oleh kader. Dan di antara pimpinan DPW juga suaranya yang muncul Mas Anies. Tetapi kita semua sangat menghormati musyawarah Majelis Syuro dan itu akan dibawa kepada musyawarah Majelis Syuro untuk diputuskan. Saya bacakan ya perkataan Surya Paloh. Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi, Bapak Presiden, kita punya 7 fraksi koalisi pemerintahan ini. Ini kebijakan kenaikan BBM, 6 fraksi tidak sepakat. Hanya 1 fraksi, Partai Nasdem, yang sepakat ini. Kalau tidak fraksi yang paling tolol atau paling loyalis, tidak mungkin begini. Silahkan terjemahkan. Begitu kata-kata Surya Paloh. Ini diucapkan Surya Paloh saat peluncuran program Nasdem Memanggil pada hari Senin tanggal 17 Oktober lalu. Perhatikan kata-kata silakan terjemahkan. Itu ya. Karena kata-kata itu bakal dipakai Presiden Jokowi ketika beliau menskakmat Surya Paloh beberapa hari kemudian. Kita balik ke Anies dulu. Bagi Anies, terpilihnya dia sebagai bakal capres oleh sebuah partai politik bagaikan dapat durian runtuh. Karena peran partai sebagai kendaraan politik yang bisa mengantarkan Anies mencapai ambisinya nyapres itu sangat absolut ya. Nggak perlu nyari, langsung dapet. Tentu saja bakal mendongkrak citra Anies, walaupun kerap disebut gak bener atau gubernur terbodoh versi Google, gara-gara dia memang gak bisa kerja.
Apalagi Anies kan sudah tidak lagi punya jabatan publik. Karena jadi bakal capres Nasdem, Anies masih jadi orang penting, berdiri di antara para tokoh para elit partai, seperti SBY, AHY, dan JK. Bagi publik, JK selalu dianggap sebagai kingmaker buat Anies. Publik menganggap bahwa JK tentu saja mendukung pencapresan Anies ini. Apalagi muncul pula berita bahwa Akbar Tanjung, politisi senior Golkar, turut mendukung Anies nyapres. Wah, seneng dong Anies ya. Di backing sama Surya Paloh, JK, dan Akbar Tanjung. Lalu akrab dengan SBY, AHY, dan Ahmad Saiku, Presiden PKS. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Durian yang runtuh itu tidak lagi terasa wangi dan enak. Duri-durinya mulai mengenai Anies, dan akhirnya juga bakal mengenai Surya Paloh. Dimulai dari klarifikasi oleh sejumlah petinggi Golkar soal dukungan Akbar Tanjung terhadap Anies. Katanya, pernyataan Akbar Tanjung itu sekedar normatif saja, seperti mengucapkan selamat kepada Anies. Padahal Nasdem sudah ikutan senang ya, dengan adanya dukungan Akbar Tanjung terhadap Anies. Apa daya, akhirnya Akbar Tanjung sendiri memberikan klarifikasi bahwa dia tidak menyatakan mendukung pencapresan Anies. Makjleb. Sementara itu klarifikasi juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, yang juga keponakan JK. Erwin menyatakan bahwa JK tidak mendukung Anies sebagai bakal capres dari Partai Nasdem. JK dipastikan mendukung apapun keputusan partainya, Golkar. Waduh, berasa ketusuk duri buah durian gak sih? Apalagi pada waktu hampir bersamaan, saingan utama Anies, Ganjar Pranowo, menyatakan kesiapannya nyapres. Yang saya sebut mengagetkan Nasdem dan Anies. Karena memang tidak disangka-sangka ya. Pintu dukungan dari berbagai partai tentunya bakal terbuka buat Ganjar. Makin besar tantangan buat Anies dalam mendongkrak citranya. Karena dalam berbagai survei, jelas-jelas Ganjar ini mengungguli Anies. Namun, yang terjadi selanjutnya lebih tidak disangka oleh Anies maupun Surya Paloh. Mereka tidak menyangka jika seorang Jokowi juga bisa menyentil, menyerang dengan frontal di depan publik, di depan para ketua umum partai politik. Momennya adalah acara peringatan Hari Ulang Tahun Golkar yang digelar pada Jumat malam lalu, tanggal 21 Oktober. Hadir dalam acara tersebut selain Presiden Jokowi, ada Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, dan beberapa ketum atau perwakilan partai politik seperti AHY, Surya Paloh, Ketum Perindo, Haritanu Sudibyo, Muhammad Mardiono dari P3, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, dan Raja Juli Antoni dari PSI. Tentu saja ada pula Akbar Tanjung, JK, dan Erlangga Hartarto. Disinilah ketika Presiden Jokowi memberikan kata sambutan, beliau sekalian melempar bom ke arah Surya Paloh dan Anies. Ini ya kata-kata Presiden Jokowi. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden 2024. Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silakan terjemahkan sendiri, kata Presiden Jokowi. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Ini udah nggak satset ya, tapi das. Berondongan tonjokan ya, bukan peluru, tapi tonjokan. Berasa nonton Presiden Jokowi membanting Surya Paloh dan Anies dalam sebuah pertandingan UFC. Perhatikan kata-kata Presiden Jokowi. Silakan terjemahkan sendiri. Itu sama persis dengan kata-kata Surya Paloh sebelumnya kan? Jadi jelas bahwa ini adalah balasan dari Presiden Jokowi terhadap Surya Paloh. Pasti Surya Paloh maupun Anies tidak menyangka bahwa Presiden Jokowi juga bisa mengeluarkan kata-kata yang menusuk,
Golkar nggak akan sembrono mendeklarasikan Capres 2024. Yang sembrono itu Nasdem. Capres maupun cawapres dari Golkar itu adalah tokoh-tokoh yang benar, bukannya nggak benar kayak Anies. Makjleb. Di depan para ketum dan petinggi berbagai partai politik, di depan publik, Presiden Jokowi menskakmat Surya Paloh yang ngakunya masih mendukung pemerintahan Jokowi, tetapi memilih capres yang jelas selalu berlawanan dengan Presiden Jokowi. Calon teman koalisinya pun adalah lawan politik Presiden Jokowi. Lah kok masih kekeh merasa berada di kubu yang sama dengan Presiden Jokowi? Tambah hangat ya situasi politik tanah air kita. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Selalu dari Kura-Kura.